Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merik Sayendarika Safitri, NIM 402220115 dari PSE. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah masuknya Islam di Andalusia. Islam masuk ke wilayah Andalusia tidak sesingkat penyebarannya, melalui beberapa tahapan yang mendukung dalam mendukungi wilayah itu. Beberapa tokoh pendiri Islam meyakini bahwa Andalusia memiliki potensi yang luar biasa terhadap kemajuan Islam. Andalusia saat ini merupakan daerah otonom atau Spanyol, adalah sebagian dari Eropa. Daerah ini pertama kali dipanggil dengan nama Iberia, yaitu nama yang dinasbahkan kepada penduduk-penduduk bangsa Iberia yang pertama kali mendiami daerah itu. Kemudian dikenal dengan sebutan Asbania, yaitu sewaktu bangsa Romawi menduduki daerah itu pada abad kedua Masehi. Setelah itu sebagian dari daerah ini diduduki oleh bangsa Vandal, sehingga dinamakan bangsa Vandalesia. Yang terakhir, ketika kaum muslimin menduduki daerah itu, mereka menyebutkan dengan Andalus, yaitu berasal dari kata Vandalesia yang disebut menurut lidah orang Arab. Sejarah dan Kebudayaan Islam jilid pertama, karangan Syalabi, mengungkapkan beberapa faktor yang mendorong kaum muslimin melakukan daerah ini. Diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, suasana perang di antara kaum muslimin dengan orang-orang Kristen di Spanyol, atau Spanyol dikenal dengan tempat bertemunya beberapa umat beragama. Yang kedua, pergolakan di kalangan penduduk Spanyol atau kaum Romawi pada 133 Masehi, kaum Yahudi, Vandal, Kristen atau Nasrani. Faktor inilah yang mendorong kaum muslimin untuk menyerang Spanyol karena yakin dapat menaklukkan dengan mudah. Yang ketiga, perbuatan kekuasaannya berlaku di daerah Spanyol atau umat Islam diundang oleh kalangan tertentu untuk mementingkan tertentu pula. Yang keempat, serangan kaum muslimin ke Spanyol atau saudangan penduduk dalam negeri itu sendiri untuk mempertahankan hak-hak mereka. Yang selanjutnya, niat kaum Islam untuk menyebarkan ajaran Islam di daerah-daerah itu. Selanjutnya, kondisi pra-Islam di wilayah Eropa dan Andalusia secara khusus memiliki penduduk dengan keterbelakangan dan kebodohan yang sangat luar biasa, yang sering disebut dengan masa kegelapan atau dark age. Kezaliman adalah sistem yang berlaku di sana. Para penguasa menguasai harta dan kekayaan negeri, sementara rakyatnya hidup dalam kemiskinan yang parah. Para penguasa menguasai istana dan benteng-benteng, sementara rakyatnya bahkan tidak memiliki tempat berteduh dan rumah yang layak. Mereka berada dalam kemiskinan yang luar biasa. Bahkan dirinya diperjualbelikan bersama dengan tanah. Kehidupan tidak bermoral, kehormatan diinjak-injak, dan kehidupan sangat jauh dari nilai normal. Mereka tidak kenal bahasa dan saling berkomunikasi dengan isyarat karena mereka tidak mempunyai bahasa lisan, apalagi tertulis. Mereka ialah suku Vandal. Di akhir abad keempat, Andalusia dikuasai oleh bangsa Gotik. Para penguasa menekan suku Vandal agar tidak merusak stabilitas kawasan dan wilayah lain. Suku Vandal melakukan pemberontakan besar
besaran terhadap penguasa yang memimpin mereka. Penguasa dapat mengatasinya dengan mengusir mereka ke arah selatan, dan Gotik memerdekakan diri untuk menguasai semenanjung tersebut. Eurik pun menggunakan gelar raja pada tahun 467 Masehi, dan ia dianggap sebagai pendiri negara Gotik Barat yang sebenarnya suku ini sendiri kemudian dikenal atau hanya dengan sebutan Gotik saja di setiap fase sejarah berikutnya. Sekitar setahun sebelum penaklukan Islam terhadap Spanyol, seorang petinggi militer bernama Redrotik melakukan kudeta terhadap kekuasaan dan memakzulkan Raja Gaitixia, sehingga pada saat pertama terjadinya penaklukan Islam, Rodrik lah yang menjadi penguasa negeri tersebut. Pada tahun 711 Masehi, kaum muslimin telah menyelesaikan penaklukan seluruh kawasan Afrika bagian utara. Mereka telah menaklukkan Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroke. Ada dua pilihan yang dihadapi kaum muslimin dalam melanjutkan penaklukan, yakni mengarah ke utara, menyeberangi Selat Gibraltar dan masuk ke Spanyol dan Portugis atau Andalusia pada waktu itu, atau mengaruh ke selatan, masuk ke dalam jantung pada Sahara yang sangat luas tapi penduduknya sangat sedikit. Tujuan penaklukan kaum muslimin bukan untuk mencapai wilayah atau kawasan baru, akan sekedar mengumpulkan sumber daya bumi. Tujuan utama mereka ialah berdakwah di jalan Allah dan mengajarkan agama ini kepada manusia, sehingga penaklukan atas Spanyol pun dilakukan oleh kaum muslimin. Keputusan penaklukan Islam terhadap Andalusia dipimpin oleh Musa bin Nusayr. Ia memiliki ide menaklukkan Andalusia sudah lama sebelum terjun ke medan perang langsung, meskipun banyak hambatan yang ada di depannya, seperti minimnya armada laut, adanya pula Balyar milik kaum Nasrani di belakang mereka, pelabuhan Sabta atau Ceuta yang berkaitan dengan penguasa Andalusia, dan masih banyak lagi hambatan yang menghalangi penaklukan tersebut. Tetapi Musa bin Nusayr mampu mengatasi hambatan yang melintas di hadapan, yakni dengan membangun beberapa pelabuhan dan menyiapkan armada laut, mengangkat Tariq bin Ziyad sebagai pimpinan pasukan, melakukan pula bayar dahulu dan menghubungkan ke dalam wilayah kaum muslimin. Terjadi peristiwa sabrah atau jus dan pertolongan Allah yang memudahkan kaum muslimin menaklukkan Andalusia. Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia dengan misinya bersama perahu-perahu penyeberang, hingga pada waktu sampai di tanah Andalusia terjadi pertempuran lembah berbada 711 Masehi yang sangat fenomenal, di mana pasukan perang kaum muslimin tidak lebih dari 12.000 pasukan melawan pasukan perang dengan senjata lengkap berjumlah 100 pasukan. Hal ini cukup menggentarkan hati kaum muslimin yang awalnya ikut dalam peperangan dalam keadaan terpaksa. Meskipun ada yang bertekad bulat jihad di jalan Allah, menyebarkan syiar Islam di sana. Disinilah peristiwa Tariq bin Ziyad membakar perahu penyeberangan dan berkotop yang berisi korban semangat jihad dan cinta terhadap agama
agama Allah maju ke depan ataupun yang terjadi sampai titik kemenangan, yakni jaminan surga Allah. Sekian cerita dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.